Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa serta teman-teman R3S kalian. Saya Ahmad Fajar Sodik selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi, yang mana pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 yang beranggotakan Ayu Febriani, Akmal Sabila Rosat, Deswita Maharani, Jihani Dewi Susanti, Feredi Karmi, Kathy Gerson, dan saya Ahmad Fajar Sodik akan membahas materi tentang linguistik terapan. Langsung saja kepada teman-teman, silahkan disimak dan dipahami pemaparan materi. Kami mulai. Terima kasih. Yang pertama, hakikat linguistik terapan. Hakikat linguistik terapan. Kata linguistik atau linguistics berasal dari bahasa Latin yang artinya lingua, yang berarti bahasa. Dalam bahasa Prancis, langue, language. Dalam bahasa Italia disebut lingua, dalam bahasa Spanyol disebut lengua, dan dalam bahasa Inggris disebut language. Akhiran ICS dalam linguistics berfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu yang berarti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physics, dan lain-lain. Menurut Pringgodigdo dan Hasan Sadili, sebagaimana dikutip oleh Mansur Pateda, linguistik adalah penelaahan bahasa secara ilmu pengetahuan. Sedangkan A.S. Hornby membagi kata linguistics ke dalam dua kategori sebagai kata sifat dan kata benda. Linguistik sebagai kata sifat berarti the study of language and languages. Sedangkan linguistik sebagai kata benda berarti the science of language, methods of learning and studying language. Dengan demikian, linguistik menurut A.S. Hornby berarti ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa. Sedangkan kata terapan atau menerapkan berpadanan dengan to apply yang artinya memakai atau menggunakan. Bisa juga dimaknai dengan menginjak, mempergunakan, dan mengerahkan. Makna kata apply sama dengan put to practical use. Dari kata apply lahir gabungan kata applied linguistic yang sepadan dengan linguistik terapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa linguistik terapan adalah pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh peneliti bahasa yang dipergunakan untuk meningkatkan keberhasilgunaan tugas-tugas praktis yang menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah linguistik terapan. Istilah linguistik terapan mengacu pada berbagai kegiatan yang melibatkan beberapa hal yang terkait dengan pemecahan masalah bahasa atau menangani beberapa kekhawatiran terkait bahasa. Di Amerika Utara, pertama secara resmi diakui sebagai kursus independen di University of Michigan pada tahun 1946. Selama akhir 1950-an dan awal 1960-an, penggunaan istilah ini secara bertahap diperluas dengan memasukkan apa yang kemudian dirujuk ke terjemahan otomatis. Lalu pada tahun 1964, setelah 2 tahun bekerja, persiapan dibiayai oleh Dewan Eropa atau disebut Association Internationale de Linguistique Appliquée atau Asosiasi Internasional Linguistik Terapan, didirikan dan Kongres Internasional pertama diadakan di Nancy, Prancis. Oke, selanjutnya di Britania Raya, sekolah pertama linguistik diterapkan diperkirakan telah dibuka di tahun 1957 di Universitas Edinburgh dengan Ian Catford sebagai kepala. Di Amerika Serikat, sebuah organisasi pendidikan nirlaba yang Pusat Linguistik Terapan atau CAL didirikan pada tahun 1959 dengan Charles Ferguson sebagai direktur yang pertama. CAL melakukan misi tetap untuk mempromosikan studi bahasa dan untuk membantu orang dalam mencapai pendidikan, pekerjaan, dan sosial tujuan mereka melalui komunikasi yang lebih efektif.
Sedangkan sejarah linguistik terapan di Indonesia, hingga saat ini studi linguistik di Indonesia belum ada catatan yang lengkap. Meskipun studi linguistik di Indonesia sudah berlangsung lama dan cukup semarak. Lalu, pada awalnya penelitian bahasa di Indonesia dilakukan oleh para ahli Belanda dan Eropa lainnya, dengan tujuan untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Pendidikan formal linguistik di Fakultas Sastra, yang jumlahnya juga belum seberapa. Dan di lembaga-lembaga pendidikan, guru sampai akhir tahun 50-an masih terpaku pada konsep-konsep tata bahasa tradisional yang sangat bersifat normatif. Perubahan baru terjadi, lebih tepat disebut perkenalan dengan konsep-konsep linguistik modern pada tanggal 15 November 1975. Atas prakarsa sejumlah linguis senior berdirilah organisasi kelinguistikan yang diberi nama Masyarakat Linguistik Indonesia atau MLI. Anggotanya adalah para linguis yang kebanyakan bertugas sebagai pengajar di perguruan tinggi negeri atau swasta dan lembaga-lembaga penelitian kebahasaan. Selanjutnya, objek kajian linguistik terapan. Objek kajian linguistik terapan. Objek kajian linguistik terapan tidak lain adalah bahasa, yakni bahasa manusia yang berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menggunakan ujaran sebagai medianya, bahasa keseharian manusia, bahasa yang dipakai sehari-hari oleh manusia sebagai anggota masyarakat tertentu, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan an ordinary language atau a natural language. Ini berarti bahasa lisan atau spoken language sebagai objek primer linguistik, sedangkan bahasa tulisan written language sebagai objek sekunder linguistik karena bahasa tulisan dapat dikatakan sebagai turunan bahasa lisan. Ilmu yang berhubungan dengan linguistik terapan sebagai objek kajiannya. Ilmu-ilmu mengenai ilmu bahasa, ilmu tentang pendapat-pendapat mengenai bahasa, linguistik terapan atau ilmu-ilmu tentang aspek bahasa, ilmu-ilmu tentang bahasa, objek-objek kajian linguistik terapan. Bahasa yang menjadi objek linguistik terapan dipelajari dari berbagai aspek atau tatarannya. Tataran bahasa itu meliputi aspek bunyi, morfon, dan kata frase dan kalimat, serta aspek makna. Cabang linguistik yang mempelajari aspek berbunyi bahasa adalah fonologi. Tataran morfem atau kata dipelajari dalam morfologi. Tataran phrase atau kalimat dibahas dalam sintaksis, sedangkan aspek makna bahasa dipelajari dalam ilmu terdiri yang disebut sematik. Dengan demikian, dalam disimpulkan bahwa cabang-cabang linguistik ditunjuk dan tataran terdiri dari fonologi, morfologi, sistematik, dan sistematik berpijak pada apa yang telah dikemukakan oleh ramalan tersebut di atas. Maka jelaskan bahwa objek kajian linguistik adalah bahasa. Hubungan linguistik terapan dengan pembelajaran bahasa. Mengenai kaitan linguistik terapan dan pengajaran bahasa, Sonarji menjelaskan sebagai berikut. Analisis ilmiah atas berbagai gejala yang terumuskan menjadi kaidah fonologik, morfologik, dan sintaksis diproses menjadi bahan ajar dalam pengajaran bahasa. Hasil pembahasan akademik dan hasil penelitian yang punya bobot teoritik kebahasaan ditransfer menjadi dalil-dalil pemandu pemakaian bahasa yang baik dan benar melalui kegiatan pendidikan bahasa. Kalau kita umpamakan linguistik dan pengajaran sebagai dua kutub, maka antara dua kutub itu perlu adanya penyambung yang dapat melayani keduanya dengan sebaik-baiknya. Bagi kepentingan pengajaran bahasa, linguistik terapan tersebut memusatkan perhatiannya pada yang pertama, butir-butir teoritik yang mempunyai keabsahan kuat dalam linguistik. Yang kedua, berbagai kemungkinan dan alternatif untuk memandu pelaksanaan pengajaran bahasa. Kemungkinan dan alternatif itu diupayakan
agar seiring dan sejalan dengan butir teoretik dalam linguistik. Ramelan menjelaskan tentang kegunaan linguistik terhadap pengajaran bahasa, antara lain, yang pertama, memberi pijakan tentang prinsip-prinsip pengajaran bahasa asing, termasuk di dalamnya pendekatan, metode, dan teknik. Dan yang kedua, memberi arahan atau pijakan mengenai isi atau materi bahasa yang akan diajarkan yang didasarkan pada deskripsi bahasa yang mendetail, termasuk cara mempresentasikan. Berikut akan saya sampaikan kesimpulan. Linguistik terapan adalah pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh peneliti bahasa yang dipergunakan untuk meningkatkan keberhasilan tugas-tugas praktis yang menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Objek kajian linguistik terapan tidak lain adalah bahasa, yakni bahasa manusia yang berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menggunakan ujaran sebagai medianya, yaitu bahasa keseharian manusia, bahasa yang dipakai sehari-hari oleh manusia sebagai anggota masyarakat tertentu, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan an ordinary language atau a natural language. Demikian pemaparan materi dari kami kelompok 6 tentang linguistik terapan. Semoga teman-teman semua dapat memahami. Dengan ini saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.